Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allazi la amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, serta diberikan nikmat dengan kesehatan yang kita nikmati saat ini. Tak lupa, sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gali Muhammad Akbar dengan NIM 190 1004, di mana saat ini insya Allah saya akan memoderatori seminar yang pertama ini gitu ya. Sebelumnya insya Allah pada kesempatan hari ini yang mana akan dipaparkan oleh kelompok 1 mengenai hubungan antara akal dan wahyu. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada sesi pemaparan, mungkin di sini saya akan membacakan beberapa peraturan yang tidak tertulis mungkinnya untuk kelancaran acara kali ini. Yang pertama, untuk seluruh peserta diwajibkan untuk menghidupkan kameranya. Yang kedua, untuk seluruh peserta apabila belum dipersilahkan menyalakan mic-nya, mohon untuk dimatikan untuk kelancaran acara kali ini. Nah, untuk itu nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir pemaparan, dan mohon untuk seluruh kelompok untuk menyiapkan serta menyimak pemaparan dari kelompok 1 ini dengan seksama. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari apa yang didapatkan. Cek, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Toto dan juga teman-teman yang sudah bergabung di room Zoom hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua, terkhusus kepada rekan-rekan dari kelompok 2 yang sudah membantu kami untuk kelancaran presentasi pada hari ini. Ya. Di sini bisa teman-teman lihat, saya ditemani oleh 3 orang rekan saya yang lain. Yang pertama ada Destra Arifandi, ada Eka Gita, dan juga ada Rehan Hoirul. Boleh di next? Pembahasan pada pagi hari yang berbahagia ini tercakup menjadi 3 bagian. Yang pertama, kami akan membahas mengenai peran dan fungsi akal dalam Al-Quran, dilanjutkan mengenai wahyu sebagai pedoman hidup, dan akan diakhiri dengan pembahasan mengenai penggunaan akal dalam beragama. Boleh, Yuna? Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, peran dan fungsi akal dalam Al-Quran. Seperti yang kita semua ketahui gitu ya, teman-teman semua, Bapak Toto, dan saya sendiri pun sudah sangat paham bahwa akal telah menjadi anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan akal manusia dapat menjadi makhluk ciptaan yang paling tinggi derajatnya. Di mana dengan adanya akal, kita semua sebagai manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta kita semua bisa menghindari hal-hal buruk tersebut. Nah, dalam Al-Quran sendiri secara harfiah, akal berarti tali. Di mana tali di sini artinya akal dapat mengikat hawa nafsu dari manusia, yang kita semua tahu hawa nafsu manusia itu tinggi ya, dan dapat menghalangi manusia itu sendiri ke dalam dosa, ke dalam pelanggaran, serta ke dalam kesalahan-kesalahan. Hal ini pun tertuang dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 24. Bisa dilihat ya, di situ telah terlampir artinya gitu, yang menjadi yang menjadi dukungan
bahwa akal itu telah menjadikan manusia sebagai makhluk paling tinggi derajatnya. Ya, boleh di-next. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran dari akal dalam Al-Quran. Eh, Akal itu kan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah gitu ya. Dalam Al-Quran kita ketahui telah berulang-ulang terdapat pernyataan yang menggerakkan serta mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya. Ada pernyataan secara tegas dan ada pula pertanyaan mengapa sih manusia itu harus menggunakan akal dalam kehidupannya gitu. Nah, di sisi lain diterangkan pula bahwa segala benda di langit maupun segala benda di bumi telah menjadi bukti kebenaran tentang kekuasaan, kebenaran tentang kemurahan, serta kebijakan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini hanya dapat dan mampu dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akalnya saja. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebetulnya akal telah berulang-ulang kali dibahas di dalam Al-Quran. Di sini saya lampirkan salah satunya Quran Surat Al-Imran ayat 190 hingga 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta dalam pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Bisa teman-teman garis bawahi ya, bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah bahkan sambil berdiri, sambil duduk, atau bahkan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, serta berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi bisa ditekankan kembali bahwa orang-orang yang berakal lah yang dapat memahami kebesaran, kemurahan, dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh di next? Operator, boleh di next? Baik, selanjutnya selain terkandung di dalam Al-Quran, akal pun berulang-ulang kali terkandung di dalam hadis. Di sini saya lampirkan salah satunya di mana sesungguhnya yang pertama-tama Allah ciptakan adalah akal. Di sini sudah sangat menggambarkan ya rekan-rekan bahwa akal itu telah menjadi sentral bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, akal pada manusia telah menjadi jati diri. Dan jika manusia dapat menggunakan akalnya dengan baik, maka manusia dapat mengorbit menjadi manusia pilihan dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan dengan jati diri yang terpuji di sisi Allah, insya Allah. Nah, namun meskipun demikian, sebetulnya tidak bisa kita semua pungkiri ya bahwa akal pun dapat menjadi sumber dari perpecahan antar manusia gitu. Namun dengan akal itu pula lah perpecahan atau permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan akal yang sehat dan juga akal yang jernih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mangga. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya dalam Al-Quran. Sebelumnya, apakah suaranya terdengar? Fungsi akal dalam Al-Quran sebagai yang pertama yaitu sebagai sarana untuk memahami kebenaran. Tidaklah sedikit ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa akal merupakan sarana untuk memahami kebenaran. Kalimat yang digunakannya biasanya yaitu afala ta'qilun yang memiliki arti tidakkah kamu mengerti. Salah satu surat Al-Quran yang mengandung kalimat tersebut yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 44 yang memiliki arti mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri.
padahal kamu baca kitab Taurat. Maka tidakkah kamu mengerti? Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya, fungsi akal dalam Al-Quran yaitu sebagai sarana untuk berpikir. Terdapat 750 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan manusia diminta untuk dapat memikirkan berbagai gejala alam agar lebih mengenal Tuhan melalui tanda-tandanya. Salah satu ayat Al-Quran yang dimaksud yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang memiliki arti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Selanjutnya, ada fungsi akal untuk pencegah, memiliki arti bahwa untuk mencegah manusia mengikuti nafsunya. Terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 yang memiliki arti milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam diri hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat tersebut memerintahkan manusia untuk selalu mengawasi, meneliti, dan merasakan apa yang ada di dalam hatinya. Dan manusia diperintahkan untuk memelihara dan menghidupkan nafsunya agar menjadi amal perbuatan baik, dan jika sebaliknya, maka Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Rankolul Insan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai hubungan antara akal dan wahyu. Nah, di sini saya akan membahas ke pembahasan kedua, yaitu wahyu sebagai pedoman hidup. Next. Nah, yang pertama itu ada definisi wahyu. Nah, di dalam Al-Quran terdapat kalimat wahyu, dan kalimat itu diambil sebanyak 70 kali yang dipakai dengan beberapa arti. Nah, di antaranya itu adalah dalam surah An-Nahl ayat 68, itu terdapat kalimat wa'auha dengan arti ilham yang bersifat tabiat. Dalam surat Al-Qasas ayat 7 terdapat kalimat auhaina, berarti ilham juga yang bersifat fitrah. Nah, di sini ada perbedaan antara surat An-Nahl dan Al-Qasas gitu ya. Dan juga dalam surat Al-Fatir ayat 31 terdapat kalimat auhaina yang berarti wahyu dalam bentuk kitab. Nah, kitabnya itu berupa Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalam surat Maryam ayat 11 terdapat kalimat juga yaitu auha yang berarti isyarat. Dalam surat Asy-Syura ayat 51 yang dimaksudkan dengan wahyu adalah membisikkan ke dalam sukma. Di balik tabir seperti wahyu yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, bila dicermati dari beberapa kalimat wahyu di atas gitu ya, bahwa ditarik kesimpulan gitu, wahyu adalah berupa pengetahuan yang disampaikan kepada umatnya guna mendapatkan kehidupan yang layak di dunia serta di akhirat, yang disampaikan melalui nabi dan juga rasul Allah yang membawa pengetahuan mereka semua yang datang dari Allah dan disampaikan melalui ayat-ayat Allah berupa kitab suci Al-Quran. Nah, next. Next, Mal. Nah, selanjutnya ada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah,
Al-Quran bagi umat muslim merupakan pedoman hidup karena di dalamnya terdapat segala sumber hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan di dunia gitu ya. Nah, jadi Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan, kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikatnya, malaikat Jibril, yang kemudian menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat muslim di dunia. Baik dia masih hidup di dunia maupun nanti udah meninggal di akhirat. Nah, jadi ajaran yang terkandung dalam Al-Quran ini akan membimbing manusia ke jalan yang benar gitu ya, dan tidak tersesat. Sehingga manusia itu sendiri memiliki kepercayaan dan akhlak atau akidah yang benar. Jadi peraturan dan hukum yang baik serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi pemahaman tentang Al-Quran ini dan hadis wajib dimiliki oleh seluruh umat yang mengimaninya, terlebih dari sejak dini gitu ya, apalagi kita dari lahir istilahnya mah udah menganut agama Islam gitu ya, agar lebih membekas dan bermakna. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, atau yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran juga merupakan sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perkara luar biasa dari Allah ke Rasulullah yang tidak bisa ditandingi. Nah, jadi wahyu-wahyu tersebut itu sudah terkumpul di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, next. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap muslim diwajibkan untuk mengikutsertakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya gitu ya, untuk menjalankan segala aktivitas dalam hidupnya. Bisa digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, menjalankan bisnis, hingga dalam adat menuntut ilmu. Semuanya ada unsur pedoman di dalamnya. Nah, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Nah, next. Nah, masih sama topiknya Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini dan sebagaimana yang telah dijelaskan pula dalam surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan ala haula wa nazalna alaikal kitaba tibanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busran lil muslimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seseorang atas saksi mereka dari mereka sendiri, dan kami juga datangkan padamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab berupa Al-Quranul Karim untuk menjalankan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepadanya. Nah, jadi maksud dari kedua ayat yang saya bacakan tadi dapat disimpulkan gitu ya, bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang lengkap dan juga sempurna. Jadi wahyu Allah sebagai sumber hukum dapat dirasakan dengan baik. Fungsinya ketika manusia sadar bahwa hanya petunjuk Allah sajalah yang menjadi sumber hukum dari segala segi kehidupan di dunia. Jadi maksud dari kedua ayat tersebut juga kita bisa mengamalkannya gitu ya, seperti ketika saat sedang tidur, makan, pergi, keluar rumah, dan yang lain gitu, ketika sedang beraktivitas gitu kan ada doanya gitu ya, dengan anjuran yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Dan di Al-Quran itu sudah lengkap gitu, ada adab hidup juga yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh umat muslim di dunia. Nah, jadi oleh sebab itu Al-Quran adalah sumber pedoman yang paling penting, sempurna, tidak diragukan, dan berlaku sepanjang hayat gitu, atau sepanjang zaman.
Dan juga di sini hukum Islam itu bersifat universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada. Next. Nah, yang terakhir itu ada makna Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, setelah kita memahami Al-Quran sebagai wahyu Allah, Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan ajarannya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, maka akan membentuk pribadi yang mulia dan bisa melakukan seperti pertama itu ada berperilaku adil, pribadi yang bersyukur, dan menjadi pribadi yang takwa. Nah, yang pertama itu ada yang berlaku adil gitu ya. Di sini Al-Quran mengatur dan mengajarkan bagaimana bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, jadi maksud dari berlaku adil ini, dengan bersikap adil, manusia akan menjadikan orang-orang yang bertakwa gitu. Perilaku adil dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti adil dalam menentukan sikap sesuai dengan ajaran, adil dalam menerapkan hukum-hukum Allah, adil dalam hidup. Nah, di sini adil dalam hidup itu artinya menjaga keseimbangan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan juga ada adil dalam membelanjakan hartanya, dan yang terakhir itu ada adil dalam memberikan kesaksian. Di sini kesaksiannya yang benar ya, tidak berbohong gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada menjadikan pribadi yang selalu bersyukur gitu ya. Jadi orang yang berpedoman pada Al-Quran dalam mencari rezekinya akan selalu mempertimbangkan penilaiannya gitu. Misalnya akan mencari rezeki dengan halal, mengeluarkannya dengan halal, mengeluarkan hak orang lain dalam hartanya. Tidak berlebihan maupun untuk mengingat kepada Allah dalam setiap kesempatan. Nah, jadi karena dengan sikap syukur gitu ya, kita akan mampu gitu menggunakan tenaga, pikiran, dan juga hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya selalu taat beribadah, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, atau membantu orang-orang yang membutuhkan, dan kegiatan positif yang lainnya gitu. Dan yang terakhir ada makna Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu menjadikan pribadi yang selalu takwa kepada Allah gitu ya. Di sini dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kita akan selalu berhati-hati dalam berbuat gitu. Nah, oleh karena itu gitu, orang akan lebih bisa introspeksi diri dan lebih meningkatkan kualitas keimanan, keilmuan, dan ibadahnya. Misalnya dengan banyak yang mencari ilmu, berdiskusi, belajar yang baik, melakukan ibadah tepat waktu, dan kegiatan positif lainnya gitu ya. Dan juga tidak meninggalkan sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah lain sebagai macamnya gitu ya. Jadi melalui upaya inilah kiranya pribadi kita akan takwa akan tercapai dalam setiap waktu dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai wahyu Allah, wahyu sebagai pedoman hidup. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Boleh di next. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain, baik mengenai peran dan juga fungsi akal dalam Al-Quran, dan juga tadi sudah dijelaskan mengenai wahyu sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan akal yang tepat dalam beragama. Boleh di next. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menggunakan akal dalam beragama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang bagaimana pandangan agama mengenai akal. Nah, menurut agama sendiri, akal atau akal sendiri merupakan sebuah anugerah yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai sebuah keistimewaan dan juga sekaligus sebagai pembeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Nah, melalui akal sendiri, manusia dapat berpotensi untuk memiliki kecerdasan. Kecerdasan akal yang dimaksud yaitu merupakan potensi untuk mengartikulasikan dan juga mengembangkan segala sesuatu dari yang tidak diketahui menjadi diketahui, dari yang keliru bisa menjadi benar, dari yang tidak ada bisa diadakan atau dibuat atau diciptakan, dan juga dari yang sulit akan menjadi mudah. Nah, itu adalah gambaran sederhana mengenai kesempurnaan akal manusia yang diberikan oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri bersama-sama. Nah, meskipun akal digunakan untuk merenungi dan juga untuk memahami aspek kehidupan, akan tetapi Al-Quran telah menegaskan bahwasannya akal tidak bisa berdiri sendiri. Akal akan tetap sangat membutuhkan wahyu seperti Al-Quran dan hadis sebagai peranti untuk membimbing dan juga mengarahkan fungsinya. Jika diibaratkan, akal seperti mata. Mata memiliki potensi untuk melihat suatu benda. Namun, tanpa cahaya, mata tidak bisa melihat apapun. Namun, apabila terdapat cahaya, maka mata kita dapat melihat seluruh benda-benda dengan jelas. Demikian juga dengan wahyu yang menjadi cahaya bagi akal kita untuk memperoleh sebuah kebenaran. Ya, boleh di next, jangan. Ya, adapun terdapat beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran yang secara tidak langsung untuk mempergunakan akal kita, yakni salah satunya terdapat pada surat Yunus ayat 100 yang memiliki arti bahwa dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Nah, dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya keimanan tidak bisa dipaksakan, tapi harus atas dasar kerelaan dari akal pikiran kita. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah akan menimpakan azab, yakni berupa kekufuran yang berakibat pada kekotoran jiwa dan juga kegoncangan hati kepada orang yang tidak mengerti, yakni yang tidak mempergunakan akalnya untuk memikirkan petunjuknya, sehingga tidak bisa melihat dan menerima kebenaran. Nah, maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai umat manusia untuk bisa mengerti dan mempergunakan akal kita untuk berpikir dan menerima kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa terhindar dari azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, dan yang terakhir, boleh di next. Ya, yang terakhir, berdasarkan hasil pencarian saya mengenai penggunaan akal dalam beragama sendiri dari beberapa referensi, saya mendapatkan hasil bahwasannya penggunaan akal dalam beragama sendiri dimaksudkan untuk memperkuat hukum-hukum yang sudah ada dalam Islam dan dijadikannya sebagai tolak ukur untuk memecahkan permasalahan seperti dalam ijtihad, namun bukan sebagai sumber dalam mencari kebenaran baru untuk menentang kebenaran dalam suatu agama. Nah, mungkin demikian presentasi singkat dari kelompok kecil kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya tentu dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan isi dari penjelasan mengenai tadi hubungan antara akal dan wahyu. Nah, untuk itu karena pemaparan tadi sudah dijelaskan, sekarang saatnya kita memasuki sesi diskusi. Nah, untuk itu langsung saja apabila ada yang memiliki pertanyaan, boleh acungkan tangan melalui tombol raise hand. Oke. Yang pertama ada dari saudara Farik Irhamudia. Langsung aja ini. Jangan lupa untuk dicantumkan dari kelompok berapa. Siap. Ini suara saya terdengar jelas kan? Sangat-sangat terdengar jelas. Baik, terima kasih Ahi Galih ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farik Irhamudia dengan NIM 1904460. Saya dari kelompok 8, jamaah kelompok 8 gitu ya. Ya, sebelumnya saya sampaikan jazakallah gitu ya atas penyampaian materi dan ilmunya gitu ya yang telah disampaikan tadi gitu ya oleh Uhti Inka, oleh Uhti Eka gitu ya, oleh Ahi Rehan dan Ahi Destra gitu ya. Cukup dipahami, namun ada yang ingin saya tanyakan begitu ya.
mungkin terkait akal mungkin sudah jelas begitu ya. Itulah suatu hal yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lainnya seperti kayak hewan dan sebagainya macam lah gitu. Namun yang ingin saya tanyakan itu terkait wahyu gitu ya. Sebenarnya ini agak dasar begitu ya. Namun tidak ada salahnya saya tanyakan gitu ya untuk sekedar meluruskan dan ya membenarkan dan meyakinkan lah gitu. Kita sering mendengar istilah kata wahyu ini gitu ya, baik itu di sebuah khutbah atau ceramah gitu ya. Kita sering dengar gitu ya ketika ya cerita Nabi gitu misalkan Nabi Muhammad SAW ketika ditimpa cobaan, ditimpa musibah dan segala macam gitu ya, Allah selalu berikan wahyu, turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya untuk menjawab segala cobaan tersebut gitu ya. Terus kita juga sering mendengar yang namanya hidayah begitu ya teman-teman. Bukan hidayah yang ada di tulisan majalah hidayah itu ya, bukan ya. Hidayah yang dimaksud kan misalkan kita sering dengar kayak ini orang maksiat terus gitu ya, semoga dapat hidayah lah suatu saat begitu, misalkan kayak gitu ya hidayah misalkan. Terus kita juga kadangkala pernah dengar yang namanya ilham gitu ya, misalkan kayak di cerita Nabi Musa nih gitu kan. Teman-teman tahu kan Nabi Musa itu dulu hidup di zaman Firaun gitu ya, dan sempat ada larangan gitu ya kalau anak laki-laki lahir gitu karena mimpi Nabi Firaun akan digantikan itu harus dibunuh anak laki-laki itu. Akhirnya ibunya Nabi Musa itu diilhami begitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan Nabi Musa itu di Sungai Nil begitu. Nah, itu contohnya gitu ya kalau ilham. Terus kita juga katakanlah pernah dengar yang namanya taufik begitu ya. Misalkan semoga dari penyampaian materi ini bisa menjadi taufik buat kita semua ya gitu ya, atau wabillahi taufik wal hidayah begitu kan. Nah, kira-kira nih pertanyaan saya ini ya, poin pertanyaan saya, apa perbedaan mendasar gitu antara tadi keempat tadi, wahyu, hidayah, taufik dan ilham gitu. Dan kira-kira apa sih persamaannya gitu dari keempat itu kalau ada begitu. Kira-kira seperti itu saja gitu ya yang dapat saya sampaikan sebagai pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada kekurangan dalam penyampaiannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ahli Galih, mangga. Baik, terima kasih kepada Saudara Farid, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah akan dijawab langsung ataukah akan ditampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya kepada kelompok 1? Tampung dulu aja, Lih. Baik, kita lanjut ya untuk yang kedua, yaitu ada Saudari Risma. Mangga dipersilakan. Iya, sebelumnya izin bertanya. Oh ya, sebelum memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Karisma Yusuf Kairunisa dari kelompok 8 dengan NIM 1904438. Pertanyaannya itu mengenai wahyu Allah. Kan tugas Rasul di dunia itu kan sebagai utusan Allah, guna meyakinkan umatnya untuk menyembah kepada Allah ya. Terus bagaimana sih caranya Rasul Allah itu meyakinkan para manusia di bumi untuk menyembah Allah gitu? Cukup. Oke. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya, Saudari Risma? Iya, cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dikarenakan masih ada yang ingin bertanya, kita lanjut untuk satu pertanyaan terakhir ya. Terakhir di sini maksudnya sebelum dijawab oleh kelompok 1 dan nanti dilanjutkan kembali, yaitu dari Saudari Salma Tiara. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Tiara dari kelompok 2. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, di mana tadi ada pemateri yang menggambarkan bahwa akal itu adalah sebuah mata dan wahyu itu sebuah cahaya. Di mana berarti akal dan wahyu itu saling berhubungan dan saling membutuhkan gitu ya. Yang jadi pertanyaannya, apakah mungkin akal dan wahyu dapat saling bertentangan? Apabila mungkin, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Salma Tiara yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Nah, dikarenakan sudah
3 pertanyaan awal yang sudah dikumpulkan, maka dari itu kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Tuh, apakah oh ya, Mangga. Punten, ya, Pak Moderator, ini suara saya ada nggak ya? Ada. Ya, mohon maaf, saya harus off cam karena dari tadi keluar masuk ya kebetulan. Di sini saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari saudari Salma dengan pertanyaan apakah mungkin akal dan wahyu itu saling bertentangan dan apa yang akan terjadi jika hal tersebut menjadi kenyataan gitu ya. Sebelumnya hal ini bisa kita lihat terlebih dahulu mengenai antara hubungan akal dan juga wahyu. Memang ada beberapa pendapat yang saling bertolak belakang, bukan saling bertolak belakang ya, pendapat yang saling bersinggungan gitu ya, mengenai akal dan wahyu. Terkait sebetulnya bagaimana sih hubungan antara akal dan wahyu itu yang sebenar-benarnya. Nah, sebagai contoh, ada yang menyebutkan bahwa terutama dari kaum, ini secara ilmu teologi ya, dari kaum Mu'tazilah, ada yang mereka menyebutkan bahwa seluruh pengetahuan dapat diperoleh melalui akal, termasuk mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban beribadah kepada Tuhan. Begitu juga dengan kebaikan dan keburukan juga dapat diketahui melalui akal. Jadi kaum ini tuh menyebutkan bahwa manusia itu hanya dengan akal pun sebetulnya bisa gitu mengetahui adanya Tuhan, adanya kewajiban, terus kebaikan dan keburukan itu bisa diketahui melalui akal gitu. Maksudnya mengetahui kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan oleh manusia. Nah, selanjutnya ada juga pendapat menurut kaum Asy'ariyah, di mana ini sedikit bersinggungan bahwa mereka mengemukakan semua kewajiban manusia itu hanya dapat diketahui melalui wahyu. Nah, dari sini pun kita semua bisa tahu ya bahwa kedua pendapat ini tuh saling bersinggungan gitu. Yang satu menyebutkan bahwa betulnya dengan akal pun kita bisa tahu loh Tuhan itu ada, baik buruk itu gimana, wajibnya kita sebagai manusia itu apa saja. Tapi kaum yang lain tuh menyebutkan bahwa sebetulnya kewajiban manusia itu bisanya diketahuinya lewat wahyu gitu. Jika wahyu tidak turun, jika wahyu tidak ada, maka kewajiban itu pun tidak akan ada gitu bagi manusia. Nah, di sini kita bisa lihat sebetulnya wahyu dan juga akal itu tidak mungkin saling bertentangan begitu ya. Karena kan tadi saudari Salma sendiri pun menyebutkan bahwa wahyu dan akal itu saling melengkapi. Gitu. Jadi wahyu dan akal itu tidak mungkin saling bertentangan karena seberapapun besarnya kemampuan akal ternyata masih terdapat batasan-batasan yang tidak mampu dicapai oleh akal gitu dan dapat dilengkapi oleh wahyu. Jadi dapatkah wahyu dan akal itu saling bertentangan? Jawabannya adalah tidak karena mereka keduanya saling melengkapi, namun bisa saja terdapat hal-hal yang membuat akal dan wahyu itu bersinggungan. Seperti tadi contohnya tentang kewajiban, tentang baik dan buruk, apakah diketahuinya bisa hanya melalui akal atau hanya bisa melalui wahyu. Seperti itu ya. Mangga saudari Salma, ada tanggapan? Cukup Inka, terima kasih. Iya. Mungkin rekan saya yang lain bisa menjawab pertanyaan yang lain. Enggak, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelum kepada penjawab
mengenai pertanyaan selanjutnya. Apakah di sini ada yang ingin menambahkan, mungkin menyanggah dari jawaban yang dikatakan oleh Saudari Inka? Baik, sepertinya cukup jelas ya yang disampaikan oleh Saudari Inka ini. Mungkin boleh kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Ya, Lih, izin masuk, Lih. Boleh, dipersilakan. Ya, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Karisma Yusuf. Pertanyaannya itu kan mengenai wahyu Allah gitu. Bagaimana Rasul Allah meyakinkan manusia di bumi untuk menyembahnya. Nah, dalam hal ini kan tadi sudah dijelaskan ya bagaimana wahyu-wahyu tersebut itu dikumpulkan gitu dalam kitab suci Al-Quran gitu. Jadi dengan menjawabnya juga harus pakai dalil. Ya. Di sini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi kitab Al-Quran kitab yang sempurna dan penuh keagungan, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada keraguan padanya tentang kebenaran apa-apa yang terkandung di dalamnya. Dan juga orang-orang yang berakal sehat tidak akan dihinggapi keraguan bahwa Al-Quran berasal dari Allah karena sudah sangat jelas dan terbukti gitu ya keasliannya. Nah, jadi maksudnya di sini, adapun tugas para rasul Allah gitu, Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala guna meyakinkan umatnya itu ada 3. Yang pertama itu ada menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah, yang kedua itu mengajarkan tauhid kepada umatnya, yang ketiga itu memberikan kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Nah, yang pertama itu ada menyampaikan risalah atau wahyunya gitu ya untuk meyakinkan umatnya. Jadi risalah atau wahyu ini isinya untuk mengajak seluruh umat gitu kelak untuk menyembah kepada Allah berupa ajaran-ajaran kebajikan sesuai dengan pedoman hidup berupa Al-Qur'anul Karim. Nah, untuk meyakinkannya yang kedua itu mengajarkan tauhid kepada umatnya, yakni mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah, atau orangnya disebut syirik gitu ya. Jadi di sini Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk selalu taat beribadah kepada Allah dan mengajarkan kebaikan serta menjauhi perbuatan yang musyrik dan selalu mengingat Allah dan mengesahkannya agar terhindar dari panasnya api neraka. Nah, untuk meyakinkan umatnya gitu, yang ketiga itu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir gitu. Nah, di sini tuh jadi memberi kabar gembira kepada orang mukmin itu berupa indahnya surga gitu ya, betapa indahnya surga gitu. Bila seluruh umatnya itu taat dan patuh beribadah hanya kepada Allah gitu. Dan juga menjauhi segala larangannya. Dan diberi peringatan kepada orang kafir itu untuk berpaling gitu, atau berpaling kepada Allah gitu, maksudnya untuk menyembah Allah agar menjauhi dari azabnya, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat kelak. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jawab dari pertanyaan si Risma, atau dari teman-teman yang lain, atau ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, boleh. Baik, kepada teman-teman, apabila ada yang ingin disampaikan atau disanggah dan menambahkan mungkin ya, boleh langsung on mic saja terhadap jawaban yang diberikan oleh Saudara Rehan ini. Baik. Sebelumnya saya tanyakan kembali kepada Saudari Risma, apakah jawaban dari Saudara Rehan sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan? Iya, cukup jelas, Lih. Terima kasih sebelumnya, Rehan. Baik. Baik. Selanjutnya
ada satu pertanyaan terakhir yang tadi di awal sesi dari Saudari Farid, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab. Ya, boleh, Galih. Ya, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Farid. Bertanya, apa perbedaan mendasar antara wahyu, hidayah, taufik, dan ilham? Terus juga apa pula persamaan di antara keempat hal tersebut? Oke, sebelumnya kita harus tahu bersama-sama dulu ya tentang konsep daripada ilham itu sendiri. Nah, ilham sendiri adalah inspirasi yang bisa berbentuk petunjuk atau hidayah tentang suatu hal yang tidak kita ketahui. Atau bisa juga berupa pengingat atau zikir atas apa yang kita lupakan. Nah, adapun hidayah sesuai asal katanya berarti petunjuk. Sedangkan taufik merupakan persetujuan Allah atas apa yang kita putuskan atau rencanakan, sehingga ketika keputusan atau rencana itu kita jalankan, kita mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaannya, atau mendapatkan hasil yang bermanfaat serta diberkahi oleh Allah karena perbuatan itu dianggap ibadah kepada Allah. Nah, adapun taufik juga adalah kemampuan untuk melaksanakan hidayah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dari definisi tersebut gitu ya, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya ilham, hidayah, dan juga taufik merupakan satu kesatuan gitu. Nah, adapun yang menjadikan perbedaan yaitu mungkin dari perbedaan antara ilham dan juga wahyu, yang mana jika ilham sendiri dapat berisi ilmu pengetahuan atau perasaan halus, insting, atau berupa tabiat yang diberikan kepada manusia atau hewan. Sedangkan wahyu secara khusus diberikan hanya kepada nabi yang atau malaikat melalui malaikat, dan ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada seluruh umat manusia. Mungkin perbedaan mendasarnya antara ilham dengan wahyu gitu. Jadi sebenarnya ilham, hidayah, dan taufik itu sama aja gitu. Nah, untuk persamaannya mungkin sama-sama turun dari Allah untuk berbuat kebaikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada jawaban yang lain. Baik, terima kasih kepada Saudara Desra yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Farid ya. Apakah ada yang ingin menambah atau ingin menyanggah terkait dengan jawaban yang diberikan? Baik, sepertinya tidak ada ya. Dan saya tanyakan kembali kepada Saudara Farid, apakah sudah cukup jelas pemaparan dari Saudara Desra ini terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan? Ya, baik, Ahi Galih. Ya, tadi alhamdulillah gitu ya, sudah dipaparkan jawabannya, dan menurut saya, pendapat saya pribadi ya cukup jelas gitu. Dan meskipun tadi tidak terjawab gitu ya, persamaannya apa gitu ya, namun saya dapat simpulkan gitu dari penjelasan Ahi Destra gitu, bahwa hampir dari semuanya gitu ya, baik wahyu, hidayah, taufik, dan hilam ini sama-sama menjadikan sebuah huda gitu ya, petunjuk bagi penerimanya begitu ya. Kalau wahyu kan untuk rasul atau nabi gitu ya. Kalau hidayah, taufik maupun ilham itu kan untuk manusia biasa begitu ya. Nah, mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Ahi Galih, Mangga. Baik, terima kasih Saudara Farid. Dikarenakan tadi ada beberapa orangnya yang mengirim pesan di Zoom ini, dipersilakan kepada Saudara Khairul Insan Bintang untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat, dikarenakan beliau tadi menyampaikan ada kendala. Atau ada dari kelompok lain yang ingin ditanyakan, boleh dari Saudara Asep Setiawan.
sambil menunggu pertanyaan dari Khairul Insan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sempat dijelaskan bahwa wahyu itu yang pertama, wahyu itu adalah sumber ilmu. Yang kedua itu wahyu Al-Quran itu sebagai sumber pokok dari ajaran Islam gitu kan. Nah, ada kalimat pertama itu yang berbunyi seperti ini. Al-Quran bukanlah buku atau kitab tentang segala-galanya. Nah, ada juga kalimat yang menyatakan bahwa Al-Quran ini tuh adalah petunjuk gitu, petunjuk atas segala praktik hidup dan kehidupan gitu. Nah, pertanyaannya gitu kan, maksud daripada kedua kalimat ini tuh seperti apa gitu kan, dan mana yang paling benar gitu, begitu. Bisa tergambar, bisa dipahami pertanyaannya? Sepertinya notulensi sedikit kebingungan, Kang Asep. Mungkin bisa diulang kembali. Saya ketik deh. Boleh, dipersilakan. Okay. Sebelumnya Asep ini dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan dari Khairul Insan Bintang, bertanya mengenai berdasarkan penjelasan dari saudara Rehan mengenai wahyu yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasul yang mana dijadikan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Bagaimanakah cara malaikat menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Nah, mungkin itu pertanyaan dari Khairul Insan Bintang. Oke. Kelompok 6. Oke. Mungkin apakah bisa dijawab langsung oleh kelompok 1 mengenai pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara Khairul Insan Bintang? Cek bismillah. Moderatornya ya? Ya Inga, bagaimana? Ya, izin masuk untuk sedikit menjawab mengenai pertanyaan dari saudara Hairil. Jadi saudara Hairil kan mempertanyakan bagaimana caranya malaikat menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada Rasul gitu ya. Dari yang saya pribadi ketahui terdapat beberapa bentuk penyampaian wahyu dari malaikat kepada Rasul. Yang pertama adalah secara atau melalui mimpi yang benar begitu ya. Yang kedua melalui bisikan yang disampaikan malaikat kepada hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Terus yang ketiga malaikat datang kepada Rasul dengan wajah manusia gitu, berbicara dengan beliau hingga beliau memahami pesan yang disampaikan oleh malaikat. Nah, namun khusus untuk bentuk yang ketiga ini, terkadang para sahabat pun bisa turut melihat malaikat gitu, sebagaimana yang terjadi di beberapa kejadian gitu. Nah, bentuk selanjutnya
Rasul itu melihat malaikat dalam bentuk asli, lalu malaikat menyampaikan wahyu sesuai yang Allah perintahkan. Dan yang terakhir yang saya ketahui adalah di mana Rasul itu sempat pernah mendengar suara keras seperti rantai yang digeser dari batu sebagai tanda adanya wahyu yang turun dari Allah SWT melalui malaikat. Jadi terdapat beberapa bentuk penyampaian wahyu kepada Rasul melalui malaikat, itu bisa melalui mimpi, bisa melalui bisikan yang langsung ke hatinya Rasul gitu. Bisa juga melalui pengubahan bentuk wujud, baik itu wujud asli maupun berubah bentuk sebagai manusia demi menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul yang nantinya disebarkan kembali kepada manusia. Mungkin begitu dari teman-teman, ada yang mau menyampaikan enggak? Menambahkan? Baik, kepada teman-teman kelompok 1, apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Inka terkait dengan pertanyaan tersebut? Li, izin menambahkan, Li. Boleh, sangat boleh. Ya, izin menambahkan pertanyaan dari jawaban dari Inka gitu ya mengenai pertanyaan Kairinsen Bintang gitu. Bagaimana cara malaikat memberikan wahyu-wahyu Allah SWT kepada Rasulnya? Nah, di sini saya mengutip dari Ibnu Qayyim gitu ya, ulama terdahulu, jelaskan bahwa ada 7 cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, yang pertama benar tuh yang dikatakan Inka, melalui mimpi yang hakiki atau benar. Jadi mimpi ini termasuk salah satu permulaan media penyampaian wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu melalui bisikan dalam jiwa dan hati Nabi tanpa dilihatnya. Yang ketiga itu malaikat muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi malaikat ini menyerupai seorang laki-laki gitu ya, menemui secara langsung kepada Nabi Muhammad, lalu ia berbicara dengan Nabi hingga bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakan. Bahkan dalam hal ini, terkadang para sahabat juga bisa melihat dari jelmaan malaikatnya itu sendiri gitu. Nah, yang keempat itu ada wahyu datang menyerupai seperti gemerincing lonceng yang keras. Jadi wahyu ini dianggap wahyu paling berat gitu ya. Dan malaikat tidak dapat dilihat oleh pandangan Nabi gitu. Jadi Nabi itu tidak bisa melihat malaikat. Sampai dahi Nabi sampai berkerut dan mengeluarkan keringat sekalipun pada waktu yang sangat dingin. Karena saking kerasnya gitu ya, gemerincing lonceng gitu ya, sampai-sampai Nabi itu berkeringat gitu. Bahkan hewan yang ditunggangi Nabi seperti onta itu sampai menunduk gitu ke bawah tanah, saking kerasnya gemerincing lonceng tersebut. Yang kelima itu, wahyu itu datang melalui malaikat memperlihatkan rupa aslinya gitu. Nah, jadi peristiwa ini seperti pernah terjadi 2 kali kepada Nabi. Malaikat mendatangi Nabi untuk menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki Allah kepada beliau. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran surat An-Najm. Yang keenam itu wahyu yang langsung disampaikan Allah kepada Nabi. Jadi kejadian ini terjadi pada malam Mi'raj gitu ya. Wahyu yang disampaikan Allah langsung kepada Nabi ini berisikan kewajiban untuk melaksanakan sholat dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh ini, Allah yang berfirman langsung kepada Nabi tanpa perantara. Nah, dalam hal ini biasanya wahyu datang ketika Nabi sedang tertidur. Nah, mungkin itu saja Li yang dapat ditambahkan Li. Baik, terima kasih kepada Saudara Rehan telah menambah gitu jawaban dari Saudari Inka sehingga kita pun mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan atau disanggah mengenai jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 1? Baik, sepertinya tidak ada ya. Mungkin saya tanyakan kembali kepada Saudara Khairul Insan Bintang, apakah sudah jelas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1 ini terkait
pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik, Li. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kelompok penyanyi saudara Rehan dan Sika. Berarti untuk wahyu yang disampaikan oleh kepada Rasul itu salah satu adalah melalui mimpi, bisikan jiwa dan hati, mendatangi Rasul dengan wujud manusia dan wujud aslinya dengan suara gemerincing lonceng, gesekan lantai batu, bentuk wahyu lainnya. Baik, saya memahami dengan baik jawaban dari kelompok penyaji. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Saudara Khairul Insan Bintang. Dikarenakan tadi sudah terjawab ya, boleh untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari Saudara Asep Setiawan. Apakah sudah ada jawabannya ataukah memang adanya suatu kesulitan di dalam menjawab pertanyaan dari Saudara Asep ini? Jika memang dirasa sulit, boleh untuk nantinya dijelaskan saja gitu kesulitannya, dan nanti insya Allah akan dibantu oleh Pak Toto. Melihat dari kelompok 1 sepertinya agak kerepotan mengenai pertanyaan dari Asep. Baiknya bagaimana ya Pak Tata? Itu depending ya. Yang selanjutnya silakan dilanjut. Ada yang masih bertanya? Baik, Pak. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Baik, kepada Saudara Irfan Sukma. Ya, terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Saya Irfan dari kelompok 10. Izin bertanya. Sebelumnya kelompok 1 kan menjelaskan mengenai akal gitu ya, yang ada pada manusia yang Allah berikan pada manusia. Nah, di beberapa ayat Al-Quran, Irfan pernah mendengar juga gitu. Salah satunya di surat At-Talaq gitu ayat 10 ada pertanyaan gitu yang ingin Irfan tanyakan, apakah ketika tidak beriman gitu ya, apakah ketika tidak beriman artinya kita ini tidak memiliki akal, seperti itu. Penjelasannya tadi ya di surat At-Talaq ayat 10, izin menyampaikan artinya, Uzubillah minasyaitonirrajim. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertawakallah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, itu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Nah, dari sini juga
apakah akal sebetulnya gitu di sisi Allah itu seperti apa? Apakah hanya orang-orang yang beriman yang diberikan hidayah yang itu tuh artinya mereka memiliki akal gitu karena telah menerima wahyu dari Allah gitu. Seperti itu. Lalu itu yang pertama. Sebetulnya ada yang ingin ditanyakan lagi. Apakah boleh dua pertanyaan Pak Moderator atau satu saja? Boleh disertakan. Gimana Pak Moderator? Boleh disertakan. Oh, disertakan saja ya. Jadi dari situ juga ada di surat Al-Baqarah ayat 13 itu menyampaikan terkait orang yang kurang berakal atau as-sufaha. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu siapakah orang yang tidak berakal ini gitu. Apakah yang tidak menerima Quran itu atau seperti apa gitu. Jadi itu sih apa cukup jelas pertanyaannya atau perlu ditulis ulang? Baik, terima kasih Kang Irfan. Saya tanya kembali kepada kelompok 1, apakah pertanyaan yang dilontarkan oleh Kang Irfan sudah jelas? Izin mengkonfirmasi, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu apakah orang-orang yang tidak beriman itu mempunyai akal atau tidak? Dan pertanyaan yang kedua itu bagaimana? Saudara Irfan, mohon maaf. Ya. Jadi di surat Al-Baqarah itu di ayat 13 kan izin menyampaikan lagi terjemahannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang berakal itu beriman? Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Nah, di Arabnya itu dijelaskan yang kurang berakal itu disebut dengan as-sufaha, seperti itu. Ya, jadi sufahanya itu apa gitu, kurang berakalnya itu yang seperti apa. Itu saja Pak, barangkali. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Irfan. Apakah sudah jelas, Saudari Inka? Iya, terima kasih. Baik. Apakah akan dijawab secara langsung terkait dua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman? Izin masuk ke moderator. Boleh dipersilakan. Iya, baik. Untuk pertanyaan dari Saudara Irfan, untuk pertanyaan yang kedua mengenai sebetulnya apa sih makna dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 13, khususnya sebetulnya siapa yang dimaksud begitu ya. Nah, di sini saya menemukan tafsir dari Al-Madinah Al-Munawwaroh atau Markaz Kazim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidh dan juga Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, di mana tafsirnya itu mengemukakan bahwa dan apabila orang-orang munafik itu dinasehati agar beriman kepada Allah sebagaimana kaum mukminin beriman kepada Rasulullah, maka mereka akan menolak dan bersikap angkuh.
Mereka tetap berlepas diri dari keimanan sekuat tenaga sehingga Allah mensifati mereka sebagai orang-orang yang tidak berilmu. Prasangka mereka bahwa kekafiran mereka adalah keimanan dan keimanan yang dianut kaum muslimin adalah kebodohan, merupakan tanda bahwa mereka tidak berilmu. Mereka mengatakan, apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Nah, maka Allah menyangkal mereka dan menyatakan bahwa merekalah sesungguhnya orang-orang yang bodoh, dan bagian dari kebodohan mereka adalah mereka tidak mengetahui keadaan mereka sendiri dan akhir dari urusan mereka kelak. Jadi yang saya pribadi tangkap dari tafsiran tersebut adalah yang dimaksud dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 13, orang-orang bodoh di sini itu atau yang tidak berakal itu adalah orang-orang munafik yang jika dinasehati untuk beriman itu mereka menjawab dengan angkuh, apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman. Padahal mereka sebagai orang-orang munafik itulah orang-orang yang sebetulnya yang sebenar-benarnya bodoh karena mereka pun tidak menyadari kebodohan mereka itu sendiri. Mungkin sekian. Ada yang mau menambahkan, mangga dari kelompok 1? Mangga kepada kelompok 1 apabila ada yang ingin menambahkan jawaban yang telah disampaikan oleh Inka. Baik, sepertinya tidak ada ya. Mungkin kepada kepada saudara Irfan, apakah jawaban dari saudari Inka ini sudah jelas? Ya, untuk yang tadi Al-Baqarah ayat 13 yang menyampaikan penjelasannya sudah cukup jelas. Tapi untuk yang tadi yang At-Talaqnya belum ya, tentang beriman. Ya mungkin kalau yang ayat 13 itu sudah cukup gitu ya. Baik. Apakah sudah ada kembali jawaban atas pertanyaan Irfan yang pertama kepada kelompok 1? Baik, jika belum, saya izin kembali bertanya, apakah pertanyaan dari Asep sudah dapat jawaban yang pasti? Izin menjawab pertanyaan Asep kembali. Jadi, dari kalimat Al-Quran bukan buku atau kitab tentang segala-galanya, itu maksudnya di dalam Al-Quran itu tidak merinci segala ilmu. Nah, kalau untuk kalimat Al-Quran merupakan rujukan segala praktek hidup dan kehidupan, maksudnya itu bahwa semua aturan hidup yang kita terapkan harus merujuk kepada Al-Quran. Jadi seperti itu, Asep. Baik, dari saudara Asep, apakah sudah jelas atau masih kurang jelas terkait dengan jawaban yang diberikan oleh saudari Eka? Ya, berarti dua kalimat itu tuh benar adanya gitu ya. Oke. Ya, dapat dipahami. Terima kasih Eka, terima kasih Galih. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya kurang dimengerti gitu ya. Baik. Next bakalan diperbaiki lagi bahasanya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Asep atas pertanyaannya. Dan mungkin untuk pertanyaan terakhir, apakah sudah bisa dijawab? Terkait dengan pertanyaan dari Irfan. Nah, nanti itu moderator, Bapak yang barangkali jawab ya. Baik, Pak. Kita tinggal 19 menit lagi.
Izin bertanya Pak, apakah sesi diskusi ini ditutup saja dan dilanjutkan oleh pemaparan dari Bapak? Ya, tutup aja ya. Baik, ya dikarenakan sesi diskusi telah selesai disampaikan, oleh karenanya untuk pemaparan serta tanya jawab kita tutup teman-teman. Ya mungkin kesimpulan yang bisa saya berikan ya sedikit mungkinnya dari saya, akal merupakan daya pikiran yang terdapat pada diri manusia atau daya yang digambarkan memperoleh ilmu pengetahuan serta memperhatikan alam sekitarnya. Beberapa fungsi akal terdapat di dalam Al-Quran, yaitu untuk sarana dalam memahami kebenaran, sarana untuk berpikir, dan juga sarana untuk mencegah. Keberadaan akal sangat penting bagi manusia, namun pada dasarnya akal tidak bisa berdiri sendiri, melainkan tetap membutuhkan wahyu atau Al-Quran serta hadis sebagai pedoman hidup, membimbing dan mengarahkan fungsi dari akal tersebut. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 1 selaku penyaji. Dikarenakan seluruh sesi telah selesai dipaparkan, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Toto. Ya, terima kasih Galih. Terima kasih para penyaji dan penulis serta para peserta semua. Alhamdulillah seminar pertama ini cukup bagus ya, dengan 6 orang yang mengajukan memberikan komentar-komentar dan pertanyaan. Mudah-mudahan minggu berikutnya akan banyak orang peserta yang terlibat ya dalam sesi diskusinya. Bapak ulas sedikit. Yang pertama adalah akal itu daya pikir, sehingga manusia dapat lahir sebagai makhluk yang berpikir, diberikan akal untuk bekal hidup, sehingga dapat menggunakan pikirannya, dapat memikirkan segala sesuatu yang dilihat dan dirasakannya. Dan Allah memberikan juga, karena akal itu amat terbatas ya, terbatas banget. Jadi harus dipahami bahwa akal itu punya batasan-batasan. Tidak semua konteks hidup itu hanya menggunakan akal. Maka manusia memberikan petunjuk mau kemana dia pergi gitu ya. Mau kemana dia pergi. Maka diberikanlah wahyu oleh Allah sebagai pedoman hidup. Jadi akal ditambah wahyu ya, sehingga dapat mencapai kehidupan, tujuan hidupnya, yaitu bahagia dunia akhirat. Dengan akal saja manusia tidak mungkin mencapai tujuannya. Dia harus diberikan petunjuk di luar akalnya, yaitu wahyu. Salah satu contoh misalnya, manusia tidak akan mengetahui siapa Tuhannya. Siapa Tuhannya? Walaupun akal bisa mengetahui ada Sang Pencipta. Untuk mengetahui dan meyakini adanya Sang Pencipta, itu akal itu bisa sampai di sana. Tapi akal tidak mungkin bisa menjawab siapa Tuhan itu. Dia harus lewat wahyu. Tuhanlah yang memberikan pengetahuan kepada manusia tentang dirinya, tentang Tuhan itu sendiri. Di situ perlunya wahyu. Kemudian ada yang disebut ilham ya. Kalau wahyu itu diberikan kepada Nabi dan Rasul, ilham itu diberikan kepada orang, bisikan ke dalam hati kita yang berupa kebaikan. Itu ilham ya. Itu datang dari lewat malaikat. Kalau bisikan dalam bentuk keburukan itu datang lewat setan. Ilham untuk melakukan sesuatu, untuk berinovasi, itu ilham ya. Ada irhas ya yang diberikan kepada para wali dan orang-orang soleh. Gitu. Lalu ada hidayah. Hidayah itu bukan satu. Hidayah itu ada beberapa macam. Ada garizah. Garizah itu insting. Ketika manusia dilahirkan sudah punya insting. Insting untuk hidup.
gitu. Ketika bayi lahir, didekatkan bibirnya pada tete ibunya, lalu dia menyusui. Nah, menyusui bayi yang baru lahir menyusui ibunya itu insting, gariza. Tapi makin berkembang akalnya, insting semakin berkurang. Gitu. Itu disebut gariza, itu hidayah juga. Akal juga hidayah, jangan lupa ya. Akal itu hidayah, berupa potensi yang diberikan Allah untuk berpikir. Ada hidayah juga berupa panca indera. Itu hidayah, berupa potensi. Ya. Lalu wahyu, agama, itu juga hidayah. Mungkin yang sering terkenal di kita dalam keseharian itu disebut hidayah itu taufik. Itu petunjuk yang langsung diberikan Allah, taufik. Ketika melihat sesuatu lalu dia beriman, itu taufik ya. Tentu saja ini menggunakan seluruh potensi yang ada dalam diri manusia, gitu. Termasuk akalnya. Di akal juga itu berpengaruh pada hidayah taufik ini. Jadi hudan lil muttaqin itu hidayah itu agama, gitu ya. Bahwa Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, itu dalam kategori hidayatuddin, ya. Hidayah agama. Tapi ketika seorang misalnya mu'alaf, seorang karena membaca sesuatu, lalu tergerak sesuatu, mulai dari pikirannya, kemudian dia bermu'alaf misalnya, masuk Islam, bisa jadi itu hidayah taufik ya. Kemudian saudara-saudara, ada batasan akal, daya jangkau akal. Karena itu harus diberitahu, misalnya hal-hal yang gaib, ya. Ada malaikat, itu akal tidak bisa menembus, gitu. Tidak bisa memikirkan itu. Maka dia hanya given, hanya pemberitahuan. Tentang ruh misalnya. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh, kata Allah ya. Qul, katakan oleh Muhammad, ya min adri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberitahu kecuali sangat sedikit. Ruh itu kita hanya tahu dari Allah. Ya Allah. Mungkin bisa sedikit tahu, tidak mungkin hakikat ruh diketahui oleh manusia. Hanya given saja informasi tentang yang gaib itu hanya informasi dari Sang Pencipta. Kita tidak bisa memikirkannya. Kemudian itu keterbatasan akal yang memerlukan wahyu. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, lalu bisakah akal bertentangan dengan wahyu? Karena keterbatasan akal, bisa jadi ada wahyu yang tidak bisa kita pikirkan karena keterbatasan akal. Misalnya fenomena Nabi Isra Mi'raj, itu akal hanya bisa sampai pada sampai pada bahwa tidak mungkinlah manusia menembus itu, gitu. Kan itu diperlukan wahyu. Walaupun kemudian kita bisa memahami dari sisi lain bahwa manusia bisa menembus luar angkasa kok, kalau ada alatnya, gitu. Kalau ada ilmunya. Dalam ayat yang lain ya, masyaallah jin dan manusia, kamu tidak bisa menembus langit dan bumi kecuali dengan sultan. Sultan itu sains dan teknologi, gitu. Sehingga manusia hari ini bisa menembus angkasa luar. Paling sampai di sana kita, atau hikmahnya ya, hikmah dari suatu fenomena yang belum bisa dijangkau oleh akal. Karena ada yang bersifat gaib. Gaib itu ada yang gaib karena belum terjadi, disebut gaib idopi, yang suatu hari terjadi. Dulu zaman Nabi, orang tidak bisa menembus angkasa luar, kecuali Nabi ya. Hari ini orang bisa menembus angkasa luar. Dulu itu gaib idopi. Artinya belum terjadi. Sekarang terjadi. Sebelum ada listrik misalnya, hal-hal yang seperti kaitan dengan listrik itu sebagai sesuatu yang mustahil, gitu. Gaib, idofi. Hari ini tidak idofi lagi, sudah zahir, gitu. Bahwa orang bisa melihat jarak jauh seperti ini.
Bapak bisa melihat Eka, Asep Setiawan, Irfan Sukma karena teknologi. Dulu tidak mungkin. Nah, disebut dulu itu goib. Hanya goibnya idopi. Suatu hari akan terbukti. Kecuali ada gaib mutlak. Ya. Gaib mutlak itu yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kemudian saudara siapa tadi yang bertanya, Nabi menyampaikan wahyu itu dengan beragam cara, ya, beragam cara. Secara metodologi, misalnya Al-Quran menyebut Nabi diminta menyampaikan kepada umatnya itu, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka ke jalan Allah dengan metode bil hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izil hasanah, atau dengan cara yang pembelajaran yang baik. Wajadilhum billati hasan, atau dengan debat dan diskusi. Itu berkaitan dengan metode. Bil hikmah untuk orang awam, anak kecil, itu dengan cara yang bijak. Wal mau'izatil hasanah itu orang mahasiswa gitu yang bisa diceramahi gitu. Wal mujadalah dengan cara diskusi. Itu biasanya orang-orang dengan intelektualitas yang tinggi. Itu dari sisi metode seperti itu. Nabi mengajarkannya. Kemudian ada ayat-ayat dari saudara siapa Rehan tadi ya. Safi itu sufaha, di situ itu adalah manusia-manusia atau orang-orang yang bodoh secara akal, apa namanya itu istilahnya. Safi itu misalnya anak-anak yang belum dewasa akalnya disebut sufaha. Safi ya, sufaha. Dia tidak boleh diberikan waris sampai dia akalnya sempurna. Itu safi. Atau mungkin saja bukan anak-anak ya, tapi orang-orang dewasa yang berpikirnya kekanak-kanakan, bisa terjadi safi. Artinya tanpa berpikir rasional. Belum berpikir rasional. Atau orang yang berpikirnya hanya terbawa-bawa arus saja gitu. Banyak sekarang kan orang awam yang mudah terbawa arus, tidak menggunakan pikirannya, tapi lebih cenderung emosinya. Bisa terjadi seperti itu sapi, gitu. Sapi diterjemahkan. Bisa juga anak-anak karena berpikirnya belum sempurna. Lalu tadi beriman dan berakal sebetulnya dalam konteks ulil albab, itu tafsiran. Berakal, ulil albab itu para ilmuwan, para intelektual yang beriman. Itu ulil albab. Artinya beriman dan berakal. Itu yang disebut ulil albab ya. Ulil albab itu cendekiawan barangkali yang beriman ya. Jadi idealnya seorang muslim itu, akademisi itu seperti itu. Jadi secara teknologinya, sainsnya tinggi, imannya kuat. Jadi iman itulah yang mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memperkuat imannya. Seorang ulil albab itu begitu. Dia berilmu tinggi, tapi juga kuat imannya. Di kajian terhadap alam melahirkan ilmu yang tinggi itu, maka zikir melahirkan iman yang kuat. Imannya kokoh, ilmunya tinggi. Itu yang disebut ulil albab. Jadi dalam ayat itu ulil albab itu yang dimaksud ya, bukan hanya karena tetapi sering diterjemahkan di dalam Al-Quran itu berakal gitu. Padahal ulil albab itu bukan hanya akal, tapi akalnya memang tumbuh kuat sehingga dia menguasai ilmu pengetahuan. Saudara, itulah barangkali penjelasan dari Bapak ya. Rasanya pendek ya, waktu itu, jadi nanti minggu depan lebih efektif kita menggunakan waktu ya, sehingga juga 10-20 itu sudah mulailah, walaupun Bapak baru keluar dari kelas yang lain, Anda sudah mulai berjalan gitu ya. Bisa jadi Bapak belum masuk dan Anda sudah memulainya gitu. Karena Bapak tentu istirahatlah beberapa saat ya, sementara jadwal kan 8.40 sampai 10.20 sampai jam 12 gitu ya. Jadi sebaiknya kita gunakan waktu ketika 10.20 datang langsung saudara
mulai ya, KM-nya atau moderatornya mulai tampil supaya kita efektif, tidak tergesa-gesa. Saya kira untuk sementara Bapak apresiasi pertemuan pertama ini baik ya. Lalu insya Allah minggu depan harus lebih baik lagi. Notulis menyampaikan notulennya, apa yang terjadi dan sebagainya di dalam perkuliahan ini, bikin Google Drive sendiri ya, lalu linknya sampaikan ke Bapak sehingga Bapak bisa mengumpulkannya dan memeriksanya dari waktu ke waktu. Terima kasih kepada semuanya. Kita tutup saja pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak. Yang tidak hadir siapa hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, oke. Ya. Bagus Andita ya, nanti di proof ya. Mungkin sore ini karena Bapak ngeset waktunya salah jam 17. Mungkin bisa di ini nanti sore ya. Sekian saja, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.